Shalom, selamat bertemu kembali dalam Renungan Suara Gembala. Saat ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan yang kami nikmati sampai saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan juga kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan saat ini adalah meneladani Kristus. Dari surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Yesus Kristus adalah pribadi yang sempurna untuk kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus Kristus yang pertama memiliki kerendahan hati. Walaupun setara dengan Allah, memiliki kuasa dengan Allah, memiliki hak yang sama dengan Allah, tetapi itu tidak dipertahankannya. Ia tidak menjadi pribadi yang egois, tidak menuntut, tetapi ia justru rendah hati, memahami dan mengerti rencana dan kehendak Bapanya untuk mengutus dia ke dalam dunia, menjadi manusia, dan melaksanakan rencana Allah Bapa dalam penyelamatan umat manusia atas dosa-dosa yang dilakukannya. Jadi Yesus Kristus adalah pribadi yang memiliki kerendahan hati. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus memiliki ketulusan. Ia mengambil rupa seorang hamba. Walaupun punya kuasa dan otoritas penuh sama dengan Allah Bapa, tetapi ia merendahkan dirinya dan dengan tulus mengambil posisi kedudukan jabatan sebagai hamba yang melayani umat manusia, yang menolong umat manusia, memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, dan tentunya juga menebus dosa umat manusia. Karena itulah tujuan utamanya dia menjelma menjadi manusia. Dan yang ketiga, pribadi Yesus yang perlu kita teladani, ia memiliki ketaatan yang luar biasa. Ia taat sampai mati di atas kayu salib. Kita tahu kematian di atas kayu salib itu bukan perkara mudah. Itu satu kehinaan dan juga penderitaan yang luar biasa. Ia, Tuhan Yesus Kristus, taat mengorbankan dirinya sendiri bagi manusia berdosa, bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, mari kita meneladani bersama-sama bagaimana Yesus taat dan kita juga taat kepada setiap firman dan juga kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, milikilah kerendahan hati seperti yang Kristus miliki. Dan juga setialah kepada setiap perkara yang dipercayakan kepada kita, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan dimanapun kita setia. Dan juga mari kita bersama-sama taat kepada setiap perintah Tuhan, seperti halnya Yesus taat kepada Allah Bapa sampai mati di atas kayu salib di bukit Golgota untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna dalam kerendahan hati, ketulusan, dan ketaatan. Bapa, kami mengucap syukur. Kami ingin menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan di dalam hidup kami yang sempurna. Karena Tuhan Yesus memiliki kerendahan hati. Walaupun dalam rupa Allah memiliki otoritas dan kuasa sama dengan Allah Bapa, ia rela merendahkan dirinya menjadi manusia. Dan dengan tulus, ia melayani umat manusia tanpa membeda-bedakan. Ia menolong, ia menyembuhkan, ia memulihkan, dan juga ia taat sampai mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, tersiksa, teraniaya, karena dosa-dosa umat manusia.
Ajarlah kami Tuhan untuk memiliki kerendahan hati, ketulusan, dan ketaatan seperti Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus dipermuliakan. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus Tuhan layak ditinggikan dan layak dipermuliakan. Kalau kami meneladani Tuhan Yesus Kristus, kami juga akan diberkati. Kami akan masuk dalam kerajaan surga yang mulia, hidup kekal di dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.